Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa terus meluangkan waktu untuk belajar bersama di channel Cat Doctor Indonesia. Kali ini kami akan membagikan video-video singkat secara bertahap tentunya, berupa solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemula dalam mempelajari software Claw 3D. Sebelum kita mulai penjelasannya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung kami selalu dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel kita terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung kami sampai hari ini. Bagi kamu yang ingin belajar desain fashion 3D, bisa banget ya. Belajar di Phoenix Technology Indonesia. Untuk informasi pendaftaran ada di deskripsi. Video singkat yang membahas permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala selanjutnya adalah line atau garis. Baik, kita akan jelaskan. Garis pertama adalah segment line. Pada saat kita membuat bentuk atau pola di area 2 dimensi, misalkan menggunakan tool polygon, saya akan contohkan. Misalkan saya membuat persegi 4, misalkan persegi panjang dengan ukuran 50. Oke. Nah, perhatikan ada garis warna pink di sana. Garis warna pink ini disebutnya construction line. Sedangkan garis warna hitam yang membentuk ini itu adalah pattern outline atau segment outline. Garis segmen. Jadi bisa disebut, ini ada kita lihat ya. Pertama, garis warna hitam itu adalah garis segment line atau bisa juga disebut pattern outline. Sedangkan garis yang membantu kita tadi yang warna pink itu disebutnya construction line. Jadi ada sudah dua garis ya, segment line atau pattern outline, yang kedua tadi adalah construction line. Selanjutnya ada lagi garis yang membantu kita pada saat kita membuat bentuk juga dengan menekan tombol shift. Misalkan masih menggunakan tool polygon, misalkan saya mengarahkan garis kemana saja poinnya. Seandainya kita ingin mengarahkan ke sudut istimewa, dalam hal ini 0, 45, 90, dan kelipatan 45 seterusnya, kita bisa menekan tombol shift ya. Nah, garis putus-putus itu adalah disebutnya garis constraint line. Nah, garis constraint line ini bisa disebut juga sudut istimewa ya, yang disediakan. Jadi sudah otomatis fix posisinya, kita nggak bisa mengarahkan ke di luar dari garis putus-putus tersebut. Nah, ini cukup membantu kita seandainya kita ingin membuat garis yang konformnya horizontal atau vertikal, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah garis guideline. Yang keempat ya, guideline. Guideline itu adalah garis bantu yang bisa kita gunakan dan untuk membuat pola juga atau buat editing ya. Nah, cara menggunakan atau memakainya atau mengeluarkannya gimana caranya? Dia tidak menggunakan tool, tapi boleh mengaktifkan tool apa saja, misalkan A atau Z ya, atau C bisa ya. Tinggal arahkan pointer mouse kita ke pinggir yang ada ruler. Tentunya harus diaktifkan terlebih dahulu rulernya. Kita klik, kita geser, maka akan muncul garis guideline.
Guideline ini bisa kita gunakan pada saat kita create pattern juga bisa. Jadi kalau sudah kita paham metode pembuatan pola dengan garis bantu atau guideline, kita bisa gunakan di sini juga. Lalu yang kelima adalah internal line. Jadi kalau tadi guideline, yang kelima adalah internal line. Contoh saya membuat internal line, tentu saja dia ada di dalam ya, ada di dalam pola. Nah ini internal line. Jadi warnanya internal line warnanya merah marun ya, atau coklat ya. Sedangkan tadi guideline warnanya seperti ini, Tosca ya. Oke, kita sudah dapat 5 warna ya. Hitam sebagai segment line atau pattern outline. Kemudian tadi pink sebagai construction line. Lalu tadi warna garis putus-putus warna hitam tadi yang ditekan shift itu constraint line. Lalu yang keempat adalah guideline warna Tosca. Lalu yang kelima warna merah marun internal line. Ada lagi yang lainnya yang mungkin nanti akan kita lihat. Selanjutnya adalah selected line. Selected line itu akan muncul pada saat kita menggunakan tool transform pattern ataupun edit pattern, atau juga edit line yang lain ya. Saya contohkan, saya menggunakan edit pattern. Selected line itu yaitu fungsinya adalah pada saat kita ngeklik garis tuh, warnanya kuning. Jadi kalau kita lagi mengaktifkan garis, itu warnanya kuning, itu selected line, garis yang kita select. Jika kita select lebih dari satu juga boleh di blok seperti ini, maka dia akan kuning semuanya. Itu selected line. Selected line juga bisa berlaku untuk poin juga, misalkan selected point. Ya, sama ya. Jadi warnanya kuning ya, yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah disebutnya hopper line. Hopper line ini warnanya biru ya. Biru. Nah, hopper line ini apa? Pada saat kita mengarahkan pointer mouse kita ke garis, kita arahkan tapi belum diselect, cuma diarahkan saja. Nah, itu warnanya biru. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya terhadap garis yang lurus ya. Pada garis apapun ya. Misalkan ini garis lengkung, hopper line atau selected itu berlaku ya. Misalkan saya arahkan, tuh warnanya biru. Begitu saya klik, baru dia warna kuning, yaitu selected yang kita select. Nah, selanjutnya masih ada lagi garis yang lain, yaitu baseline. Baseline itu apa? Baseline itu adanya di dalam ya. Jika kita menggunakan kelompok tool baseline, di sini ada, saya contohkan. Nah, dia ada di seperti internal line juga, jadi dia tidak bisa dibuat di luar, maka akan ada peringatan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah bentuk dan warnanya. Bentuknya putus-putus dan warnanya biru. Ya. Jika kita menggunakan versi yang lama, maka garisnya tidak putus-putus, tapi langsung dia solid juga garisnya, tidak putus-putus. Warnanya sama, biru. Birunya biru tidak terang ya. Sedangkan kalau tadi hopper line itu birunya seperti ini, kalau yang baseline birunya tuh beda ya, agak beda warnanya. Nah, warna-warna ini yang barusan sebagai indikasi baik itu jenis garis atau tindakan yang sedang kita lakukan, itu bisa kita atur warna-warnanya. Misalkan saya tidak ingin warna tertentu, tetapi ada juga yang tidak bisa diatur. Seperti hopper line, seperti construction line itu sudah default bawaan dari softwarenya. Nah, pengaturan warna ada di mana? Kita boleh cek di setting, user setting, lalu user interface ada di bagian line di sini. Dari hopper line, selected, baseline, internal line, pattern outline atau segment line. Lalu tadi notes ya, notes warnanya merah ya. Sebagai misalkan kita buat note, tadi ada yang belum ya. Saya buat note. Misalkan saya add note, nah, itu garis warnanya merah ya, garis note ya. Nah, dat nggak termasuk dalam kelompok garis ini di claw ya, tapi bisa juga kita kelompokkan sebagai penanda warna ya pada garis. Oke,
Nah, kenapa kita harus paham betul tentang garis, cara membuatnya, warnanya, indikasinya apa? Jika kita benar-benar menguasai, itu cukup membantu kita pada saat mau troubleshooting jika ada kendala-kendala. Oke, sekian video singkat kita. Jika ada permintaan untuk pembahasan lain atau permasalahan kendala-kendala yang dihadapi, silakan komen. Jangan lupa dukung terus video kami dengan cara subscribe, share, dan like agar kami terus bisa berkembang dan bisa tetap manfaat. Terima kasih semuanya.